Sambutan. Iya. Atau barang yang Terakhir itu penutupan. Apa enggak bahan saya ini nggak ada. Nggak maksudkan bahan yang bicarakan di apa? Dia juara-juara nih. Eskana kan? dari MC dong. Oh, jadi MC. Oh, alah. Mana terakhir? Di tengah nih kalau bisa. Nih, Wah. Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini diberikan nikmat sehat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Musholla SMP Negeri 1 Suela. Selawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mampu berjuang membawa kita dari jalan yang gelap gulita, yang berliku-liku, ke jalan yang lurus dan terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai. Baiklah, pada kesempatan ini seperti yang dikatakan dalam mukadimah tadi oleh Bapak Guru Pembina Imtak, jangan ada keraguan di sini. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita peroleh, baik itu syukur dalam menerima kemenangan dan syukur menerima kegagalan, karena akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita tidak usah bersedih karena saya gagal untuk ikut menjadi juara pada pesantren Ramadan tahun ini, tapi ya, di hati saya masih gembira karena bisa melapaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya bisa berbicara, berpidato di depan teman-teman. Nah, itu masih syukur kita karena kita masih bisa berbicara. Nah, untuk itu dari keputusan Dewan Juri pertama, kedua, ketiga, karena masing-masing lomba, masing-masing penutupan terakhir. Ya, nanti penutupan terakhir baru langsung penutupan untuk pesantren Ramadan. Jadi kita jelaskan dulu ini yang berhak menyandang gelar juara dan yang belum berhak bersabar. Mungkin inilah kemampuan saya dan berbahagia. Jangan merasa berkecil hati karena tidak menjadi juara, tapi kita merasa bangga karena kita masih bisa tampil di depan teman-teman kita. Ya, itu ya, untuk membuat hati kita tenang. Baiklah, hasil keputusan juri dari juri pertama, kedua, ketiga, karena lomba tahfiz pidato dan tartil
itu terdiri dari 3 juri. Sehingga dari 3 juri itu dikumpulkan nilai sehingga menghasilkan jumlah nilai yang ya nanti lebih dari kurang dari 1000 tapi lebih dari 500. Nah, jadi jumlah nilainya seperti itu. Nah, sehingga saya akan bacakan dari lomba yang pertama, dari lomba tartil, kemudian tahfiz dan pidato, khusus kelas 7 dulu ya. Khusus kelas 7 ya, kita bagi kelas 7 saja ya. Nanti kelas 2 dan kelas 9. Jadi per kelas. Untuk lomba, jenis lomba yang pertama yaitu tartil, juara pertama atau juara pertama dengan jumlah nilai 789. Jangan lupa tepuk tangan yang gemuruh. Belum, ini masih percobaan. Juara 1 dengan jumlah nilai 789 atas nama Nadia. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Tepuk tangan dong, Le. Juara kedua dengan jumlah nilai 750 diraih oleh atas nama Okta Indah Utami. Nah, ini tartil dulu ya. Juara 3 tartil dengan jumlah nilai 723 atas nama Aulia Vegiana. Ini kelas 7 untuk tartil. Nanti setelah selesai sampai pidato baru maju ya, untuk menerima piagam dan sekedar membuka pintu rumah. Satu dulu. Oh, tartil, ya, 1, 2, 3 ya. Nah, untuk kelas 8 ubur-ubur ikan lele. Untung ditegur, Le. Sehingga kelas 8 langsung ya. Tadi kalau udah ditegur langsung kelas 7 aja dulu gitu. Untung ditegur, Le gitu. Tartil untuk kelas 8 jumlah nilai 813 atas nama Mentari Bunga. Juara ketiga. (826) atas nama Madelun Hairudin. Juara kedua. Juara pertama dengan jumlah nilai 834 diraih oleh Siti Hanifah. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya. Kemudian kelas 9 jumlah nilai 838 atas nama Arwa Padiatul Komra. Juara 2. Juara 3 dengan jumlah nilai 811 diraih oleh M. Ibnu Habib. Iya. Juara pertama dengan jumlah nilai
842 diraih oleh Regina Edita Putri. Ya. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya. Nah, untuk pembagian hadiahnya kita mohon kesiapan dari Bapak Koordinator acara, yaitu Lalu Abdul Hafiz Rosadi SPDI. Pada beliau dipersilakan. Ya, silakan yang sudah disebutkan namanya supaya maju ke depan untuk mengambil hadiahnya, ya. Nadia juara 1 kelas 7. Kemudian Oktavia Indah Utami juara 2. Aulia Pegina juara 3. Ya, sesuai juaranya. Iya, kelas 8 begitu juga Siti Hanifah juara 1, Madelun juara 2, dan Mentari Bunga juara 3. Kemudian kelas 9 yaitu Pegina Edita Putri, Arwah Padiatul Komra, dan Ibnu Habib. Silakan untuk maju ya. Ya, dipercepat. Saina 8D Mentari Bunga, masuk dia Mentari Bunga ya. Madelun B Madelun. Oh. Di tengah, Mi, di tengah. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya, luar biasa. Di sebelah. Begitu juga nanti untuk semua lomba. Iya. Itulah wajah-wajah dari teman-teman kalian yang dipercayakan untuk mendapatkan juara dari masing-masing dari jenis lomba tartil. Yang belum berkesempatan berusaha terus, jangan berkecil hati, karena nanti hatinya kalau kecil nanti sakit-sakitan ya. Ya, tidak boleh hati itu kecil ya. Tetap ukurannya seperti semula. Untuk itu kita beralih ke lomba yang kedua, yaitu tahfiz. Kita mulai dari kelas 7. Sebelum saya mulai, saya mau bilang ubur-ubur ikan lele. Yang juara itu senyum le. Ya. Tahfiz.
kelas 7 dengan jumlah nilai 785 atas nama Bayi Abdalia Az-Zuhra, juara 3. Ingat namanya yang sudah disebutkan supaya nanti tampil ke depannya setelah Pak Guru tidak berkicau kembali. 810, jumlah nilainya 810 atas nama Zazkiani Padilla, juara 2. Juara pertama dengan jumlah nilai 812 atas nama Natasha Az-Zahra. Itu untuk kelas 7. Ingat namanya yang sudah disebutkan. Kemudian kita beralih ke kelas 8. 870 jumlah nilainya atas nama Mantari Bunga, juara 2. Jumlah nilai 861 atas nama Wiyudiana, juara 3. Jumlah nilai 871, juara 1 atas nama M. Zaidan Ibrahim. Ada M. Zaidan Ibrahim? Ya, itu kelas 8 tahfiz. Kelas 9 jumlah nilai 829 atas nama Arwa Padiatul Komra, juara 1. Kemudian jumlah nilai 778 atas nama Siti Nurul Kolbi, juara 2. Juara 3 775 atas nama Tessa Adelia. Iya. Untuk yang sudah disebutkan namanya kelas 1789 silakan mengambil posisi di depan. Dan penyerahan piagam serta hadiahnya kami mohon kesediaan Lalu Muhammad Muslihuddin SPD sebagai Wakasek Kesiswaan. Kepada beliau dipersilakan. Silakan yang sudah disebut namanya maju ke depan. Ya, silakan ya. Yang tidak datang, misalnya si M. Zaidan bisa diwakilkan ya. Kebetulan Zaidan kalau tidak salah wali kelasnya tiang ya. Luar biasa wali kelasnya, ngikut wali kelasnya. Iya, sesuai kelas 7, 8, 9 sesuai urutan juaranya. Ya.
Iya, tepuk tangan yang gemuruh. Ya, luar biasa ya itu. Wajah-wajah saudari kalian yang mampu meraih juara dalam bidang tahfiz. Ini betul-betul ajang yang sangat positif dan sangat baik sekali dimanapun sekolah. Itu pasti akan mengadakan kegiatan seperti yang kita adakan di sini. Terutama yang nomor 1 itu tartilnya dan tahfiznya. Kalau pidato bisa ceramah dan bisa apa saja, bisa ya. Tapi yang jelas di semua sekolah pasti akan mengadakan lomba tartil dan tahfiz. Karena itu ajang kegiatan yang sangat luar biasa positifnya. Untuk acara lomba yang terakhir yaitu lomba pidato. Lomba pidato melatih diri untuk menjadi orator yang positif. Untuk kalian nanti bisa berbicara baik di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Sehingga dari mulai kita SD SMP tetap dilatih berbicara atau pidato. Nah, untuk itu pada ajang lomba pidato di kesempatan pesantren Ramadan ini yang berhasil menjadi juara pada tahun ini yaitu tahun 2025, yaitu kita mulai dari kelas 7. Jumlah nilai 679 atas nama Unsayain juara 1. 662 atas nama Fizawatun Aihan juara 2. Juara 3 atas nama M. Zapa Ziaul Haq dengan jumlah nilai 625. Untuk kelas 8, juara 1 atas nama Bayi Rahma, perolehan nilai 789. Jumlah nilai 786 sebagai juara 2 atas nama Hayatul Izzah. Kemudian juara 3 dengan jumlah nilai 751 atas nama Hayatun Husna. Nah, untuk kelas 9, juara 3 atas nama Silpa Izzatul Aini, jumlah nilai 829 sebagai juara 3. Juara 2 Arwa Fadiatul Komra, jumlah nilai 832 sebagai juara 2. Juara pertama atas nama
Liza Maulanda Sari. Untuk yang sudah saya sebutkan namanya sebagai juara, silakan maju ke depan. Yang akan memberikan piagam dan pembuka pintu, ya amplop ya, pembuka pintu amplop, entah dikasih ibunya atau tidak, yang penting itu hak kalian. Yang akan memberikan piagam dan ala kadarnya itu, yaitu kita mohon Bapak Kepala SMP Negeri 1 Suela sekaligus memberikan sambutan untuk menutup acara pesantren kilat. Demikian saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekaligus kan sekaligus ini 123, kelas 8 123 dan kelas 9 123. Iya. Ya, ini kebetulan kok seragam sekali ya, luar biasa ini. Hitam-hitam. Si buah manggis. Jalan-jalan ke kota Paris. Lihat rumah berbaris-baris. Biar ku mati di ujung keris, asal ku dapat yang baju hitam manis. Oke, kita lanjut. Silakan. Mana yang lain? Iya. Tas satu. Ayo. Yo ini belum pecat Mike gelisan mau dong Le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya hormati pula Bapak-bapak panitia, Dewan Hakam maupun juri, dan anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat itu maka kita bisa bersama-sama hadir pada siang hari ini
untuk mengikuti kegiatan pembagian hadiah yang sudah dilombakan selama 10 hari, yaitu untuk kegiatan bulan Ramadan, yaitu lomba pidato, tahfiz, dan takzim. Kedua kali tak lupa juga diaturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan petunjuk kepada kita semua. Dengan petunjuk dan mereka bisa membedakan antara terang dan batin, dengan kata lain tentang zulmatil lain. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan pembagian hadiah. Walaupun hadiahnya anak-anakku tidak begitu banyak, tapi jangan dilihat dari jumlahnya. Kalau melihat dari jumlahnya, mungkin kalian tidak bisa membeli apa-apa. Tapi penghargaan dari sekolah untuk kalian itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena teman-temanmu walaupun ikut hadir atau dalam lomba, ikut kegiatan lomba tidak dapat juga. Itu yang perlu patut kalian syukuri, walaupun tidak begitu besar hadiahnya. Tapi kita bersyukur ada daripada tidak ada sama sekali. Ya, untuk beli-beli apa nanti di rumah, atau untuk beli bukaan puasa mungkin terserah kalian, karena kalian yang punya mau pakai beli paket atau mau pakai apa itu urusan kalian. Ini sekedar penghargaan kepada kalian yang dari sekolah. Itu anak-anakku semua. Jadi ketika itu semua dianggap kurang, berarti rasa syukurnya tidak ada. Tapi kalau kita bersyukur, kurang atau banyak dan sedikitnya, kita akan menerima dengan lapang dada. Kenapa? Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa beruntung mendapat hadiah itu dibandingkan dengan teman yang lain yang tidak bisa mendapatkan hadiah itu. Itu anak-anakku semua. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh siswa yang sempat puasa pada hari ini. Kalau yang tidak, khususnya kalau pertemuan perempuan itu wajib hukumnya tidak akan puasa sekali sebulan, itu dalam arti tetap akan menjumpai permasalahannya. Ada yang 5 hari, 6 hari, 7 hari, dan 8 hari. Mesti akan dijumpai oleh yang perempuan. Tapi kalau yang laki yang tidak puasa, tentu ada masalah di situ. Kenapa? Seperti Pak Guru tadi mengatakan, dia tidak pernah batal puasanya karena tidak ada dibatalkan. Ya, itu yang laki. Jadi semua seharusnya puasa, tidak ada yang bolong. Tapi kalaupun ada, itu perlu diqada, seperti perempuan yang mengalami menstruasi atau haid. Itu yang laki. Tapi mudah-mudahan semua ini bisa puasa. Kalau istilahnya saya dulu sewaktu masih kecil, kalau kita mandi di kolam, kita cari hati air, kita bilang. Padahal itu nyelam ke kolam itu minum di dalam, karena di atas tidak dilihat. Tapi jangan ditiru kan anak-anakku, jangan ditiru, itu salah. Dulu sewaktu masih Pak Guru kecil, sewaktu masih SD, ya, sewaktu SD. Kalau setelah SMP tidak, dan seterusnya. Itu anak-anakku semua. Jadi sangat kita kembali lagi bersyukur bisa kita puasa, bisa sehat, bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Itu yang saya harapkan kepada kalian, tentu untuk seterusnya. Puasa itu sampai berakhir nanti ketika sudah habis. Artinya kalau kita puasa 30 hari, 30 hari. Tapi kalau 29 hari, 29 hari. Nanti tergantung dari keputusan pemerintah, kita akan puasa berapa hari. Tapi tetap dihitung selama 1 bulan penuh, walaupun 29 hari anak-anakku semua. Nanti kalau masih perkiraan, kita akan Lebaran itu nanti atau pelaksanaan
Hari Raya Idul Fitri tanggal 31 Maret. Tapi nanti setelah ada keputusan, setelah sidang isbat, nanti pada tanggal 28 Maret. Itu anak-anakku semua. Jadi terima kasih kepada Bapak Dewan Juri sudah memberikan penilaian sangat luar biasa kepada anak-anak kita yang jumlahnya bervariasi, yang baik dari ketiga lomba tadi yang saya dengar sampai 800 pidatonya maupun tahfiznya. Jadi luar biasa. Walaupun nanti di tingkat kabupaten kita mudah-mudahan diadakan lagi oleh kabupaten, nanti mudah-mudahan ada dari utusan dari kita SMPN 1 Suwela untuk mengikuti lomba tahfiz atau yang lainnya nanti. Karena kalau yang tahun kemarin kita mendapat juara harapan 1 semua, walaupun tumben pertama kali atau lomba perdana kita mendapat juara harapan 1 pada tahun 2024. Mudah-mudahan tahun 2025 ini nanti yang diadakan oleh kabupaten kita mendapat juara 1 atau 2, tergantung dari kesiapan anak-anakku semua yang akan diikutkan nanti. Ini yang harapan-harapan Pak Guru, anak-anakku semua untuk memajukan, untuk memperkenalkan semua kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan di sekolah kita ini, yaitu SMPN 1 Suwela. Nah itu anak-anakku semua, jadi dalam kegiatan ini karena sudah berakhir pada hari kemarin kegiatannya, karena berakhirnya acara ini, mari kita tutup acara kegiatan selama 10 hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Suwela. Ini terpaksa tangan 2 yang ada megang gagangnya 1, ada megang mic-nya. Tapi tidak apa-apa, biar begini ya. Nah. Ya, jadi untuk acara pada pagi menjelang siang ini, saya sebagai pembawa acara undur diri, kemudian saya akan serahkan ke panitia atau pengelola imtak. Kepadanya dipersilahkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sampai tanggal berapa libur? Ya. Dan liburnya tuh sampai tanggal 8 April. Arwah. Mana inform data zakat fitrah? Ya? Mana ada ini? Sini. Oh, sini. Ini dah. Mana nih? Berapa ini? Semua totalnya berapa? 156. 156. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini jam masih menunjukkan pukul 11 lebih, ya, 11 lebih 11, tinggal 19 menit lagi kita akan pulang.
Namun sebelum itu Pak Guru ingin menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan kita setelah setelah kita melaksanakan pesantren Ramadan sampai nanti setelah kita melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama Pak Guru ingin sampaikan, alhamdulillah program-program di bulan Ramadan ini sudah bisa kita laksanakan. Di antaranya pesantren Ramadan dan pada hari ini sudah ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang program kedua yaitu pembagian takjil gratis. Ya, alhamdulillah pembagian takjil gratis itu sudah kita laksanakan kemarin walaupun belum maksimal. Kenapa? Karena mengingat cuaca kita masih kurang bersahabat untuk pada hari ini. Tetapi tidak mengapa, Pak Guru melihat semangat kalian kemarin untuk memberikan atau melaksanakan program takjil gratis itu tidak menyurutkan semangat kalian walaupun cuaca itu sangat ekstrim. Rintik, hujan itu tidak menghalangi setiap langkah kalian. Kalian masih terus saja ya memberikan takjil itu kepada masyarakat yang berlalu lalang. Dan alhamdulillah kalau poncusnya sudah habis kemarin. Masih ada sisa es tinggal 80 bungkus. Mudah-mudahan nanti sore kita akan bisa berikan kepada masyarakat kita yang berbuka puasa. Kemudian program yang ketiga yaitu pembagian zakat fitrah. Alhamdulillah terkumpul sampai saat ini sebanyak 154 ya, 154, sedikit kurang daripada tahun yang kemarin. Sekali lagi untuk yang bisa kita distribusikan pada tahun ini itu sebanyak 153 bungkus, per bungkus kurang lebih 2,7 kg. Pak Guru tetap ingin memberikan semangat dan apresiasi buat anak-anakku yang sudah memberikan atau mempercayakan sekolah juga ya untuk menyalurkan zakat fitrah ini. Dan mudah-mudahan nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri kita bisa edarkan seperti tahun-tahun kemarin. Karena semakin afdol semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ya. Nah, untuk ke depan harapan kita pembagian zakat fitrah ini harus lebih banyak. Karena kalau kita lihat dari jumlahnya itu 153, seperempatnya ini yang mengumpulkan. Jumlah kalian kurang lebih 500 sekian. Berarti ini seperempatnya saja. Andaikan semua mengumpulkan zakat fitrah, maka program-program ini tentu semakin menggema. Kita akan semakin banyak memperkenalkan sekolah kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu dia tujuan selain daripada tujuan ibadah, tetapi juga tujuan kita untuk mempromosikan sekolah kita. Baik, selanjutnya informasi tentang kebersihan. Walaupun kita libur mulai hari besok. Besok tanggal berapa? Tanggal berapa besok? Tanggal 21 hari. Hari apa? Oh, saya kira lupa sudah ya harinya itu. Hari Jumat sampai tanggal 8 Maret. Ingat, bukan April. Tanggal 21 sampai tanggal 8 Maret apa April? Oh ya, masih sadar ternyata ya, masih sadar. Jadi sampai tanggal 8
April, tanggal 9-nya harus masuk semua. Ya, hari pertama kita masuk setelah Idul Fitri. Dan kebersihan seperti biasa tetap kita akan laksanakan mengikuti jadwal. Hari Senin itu kelas A, hari Selasa kelas B, hari Rabu kelas, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, tapi jangan cuma pintar menyebutkan hari Senin, Ahad dan seterusnya. Jangan. Pengalaman kemarin kok tidak ada yang datang. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah yang menyapu itu semua. Ini gimana nih? Mungkin jadi perhatian kita sebagai Bapak Ibu guru wali kelas yang membidangi kelas binaannya supaya lebih intensif ya untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk kita bersama-sama melaksanakan kebersihan ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekali lagi untuk yang terakhir, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama pelaksanaan bulan Ramadan ini sikap maupun perkataan Pak Guru terlalu keras kepada anak-anakku, semata-mata itu bukan dari kebencian, tetapi semata-mata untuk mendidik kalian bagaimana berkarakter, yaitu disiplin yang baik di bulan Ramadan ini. Ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Jangan berdiri dulu.